Sulawesi Selatan, yang terhormat Ibu Yanti Sukamdhani, Ketua Umum BPP PHRI, yang kami banggakan juga Pak Anggiat Sinaga, Ketua PHRI Sulawesi Selatan, dan tentunya semua pengurus anggota dari PHRI yang hadir dari seluruh daerah yang hadir pada Rakernas kedua 2012 daripada BPP PHRI yang kita baru saja buka pada pagi hari ini. Kami sangat bahagia bisa hadir di kota indah Angin Mamiri. Kami sebetulnya sudah sering di sini, tapi mungkin ini pertama kalinya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan saya rasa tadi Pak Gubernur mengatakan tidak jago menjual atau mempromosikan Sulawesi Selatan, tapi kayaknya tadi perasaan saya jago sekali menceritakan segala potensi pariwisata maupun ekonomi kreatif sebetulnya yang ada di provinsi ini maupun sekitarnya. Toraja sebetulnya sudah kita identifikasi juga sebagai salah satu ikon Indonesia maupun yang akan kita kembangkan ke depan sebagai salah satu destinasi unggulan, sehingga kita harap daya tarik dari Toraja, sebetulnya Toraja itu hanya untuk menarik wisata dalam negeri maupun luar negeri ke provinsi ini. Benefitnya tidak hanya ke Toraja tetapi kepada sekitarnya. Dan saya juga bahagia pada pagi hari ini tentunya PHRI terdiri dari stakeholder utama dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena di sini ada hotel, ada restoran, juga ada lembaga pendidikan pariwisata. SDM itu sangat penting, dan jasa boga dan supplier yang sangat penting. Kalau kita bicara multiplier effect dari pariwisata dan keberadaan hotel dan restoran, tentunya jasa boga dan supplier yang terkait dengan industri ini dampak ekonominya sangat besar. Estimasinya katanya kalau dampak langsung dari pariwisata yang dihitung dari hotel, restoran, dan jasa hiburan itu sekitar 3% dari perekonomian kita. Tapi kalau dihitung tidak langsungnya bisa sampai 9%. Ya, jadi tadi yang disampaikan Bapak Gubernur sangat tepat dan sangat benar. Ini lebih cepat, lebih murah daripada bangun pabrik sebetulnya, dan tidak menimbulkan polusi dari udara dan lain sebagainya. Mungkin untuk mengawali presentasi yang akan saya paparkan mengenai Indonesia, sedikit cerita global dulu, yaitu sektor pariwisata. Mungkin belum dulu ya, sebentar lagi yang slide yang ini. Saya hanya ingin bercerita bahwa sektor pariwisata itu sangat tahan terhadap krisis. Ya. Pada waktu 2009 krisis dunia, sektor pariwisata kontraksi minus 3,5%. Tapi Indonesia tidak mengalami kontraksi. 2011 tourism tumbuh 4,5% di dunia. Indonesia tumbuh 9,6%. Asia juga tumbuh sekitar 9%. Jadi kita melihat sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang akan terus berkembang walaupun ada perlambatan perekonomian dunia. Bahkan negara yang lagi krisis habis-habisan seperti Yunani dan Spanyol mengalami pertumbuhan pariwisata. Jadi Spanyol pertumbuhan pariwisatanya 9%, Yunani 11%, walaupun dia mengalami krisis ekonomi dan krisis finansial dan seterusnya. Amerika pun pertumbuhan pariwisatanya 5%. Dan siapa yang lebih banyak melakukan jalan-jalan? Yang paling tinggi pertumbuhannya adalah turis dari RRT dan dari Rusia dan dari Brazil. Kalau kita lihat profil Indonesia itu juga kelihatan pertumbuhan dari negara-negara tersebut. Dan kita cukup beruntung berada di kawasan Asia
yang mungkin pertumbuhannya masih akan relatif baik, sehingga turis dari Asia itu akan menjadi salah satu sumber utama yang akan mendorong pertumbuhan pariwisata di Indonesia. Jadi kalau tadi Pak Gubernur cerita membuat MOU dengan Singapura, dengan Malaysia, itu saya rasa sudah sangat tepat. Bagaimana direct flight sebetulnya bisa dikembangkan ke depan untuk beberapa lokasi di Indonesia. Jadi itu cerita mengawali apa yang harus menjadi konteks global yang kita hadapi. Mungkin kalau sekarang boleh masuk ke slide yang pertama. Intinya kalau kita bicara pariwisata, Indonesia potensinya sangat besar. Ya, kita kalau ditanya daya saing kepariwisataan Indonesia di mata dunia itu seperti apa? Ini gambar mungkin kelihatannya susah dibaca, tapi lebih ambil saja garis yang warna biru karena itu situasi tahun 2010. Dia lebih keluar, itu berarti kita lebih bagus daya saingnya dibanding dengan 139 negara yang lain. Jadi lihat mungkin yang paling ujung, mungkin kalau tidak bisa lihat yang paling ujung di bawah itu daya saing harga, ya. Value for money, ya. Jadi Indonesia itu nomor 4 dari 139 negara rankingnya untuk daya saing harga. Berarti terutama hotel dan transportasi dianggap bukannya murah ya, tetapi value for money. Ya, jadi harganya sangat menjangkau. Ya, kita nomor 4 loh dari 139. Dan untuk daya tarik dan dari aspek sumber daya alam dan sumber daya budaya itu yang sebelah sana kita sangat baik juga. Kita di ranking 17 untuk kekayaan atau keindahan alam, 39 untuk kekayaan budaya dari 139 negara. Ya, jadi itu kekuatan kita, daya tarik kita, value for money, dan relatif baik SDM-nya dan kebijakan yang ada. Yang kurang baik apa? Ya, yang kurang baik itu yang lebih dekat ke dalam. Boleh bisa ditebak sih sebetulnya. Pertama adalah masalah kesehatan dan kebersihan. Ya. Jadi ini memang tantangan besar, kita 125 dari 139 negara untuk kesehatan dan kebersihan. Saya rasa ini kombinasi dari apakah itu kekhawatiran mengenai flu burung misalnya, ataupun kebersihan, masalah kebersihan. Jadi sekali lagi ini himbauan kepada seluruh industri pariwisata bagaimana kita menjaga kesehatan dan kebersihan destinasi pariwisata. Ini harus tidak bisa hanya pemerintah daerah, tapi seluruh stakeholder. Keamanan dan keselamatan membaik, tapi masih sekitar 70 dari 139 negara. Tapi pernah tentunya saat Bali bombing, Marriott bombing, kita 120 sekian dari 139 negara. Jadi sudah membaik. Tapi ini sangat-sangat penting untuk dijaga. Saya lihat kalau bisa kita lihat pola perjalanan dan pola turisme dunia dan pengalaman kita sendiri. Begitu ada bom, begitu ada SARS, langsung anjlok turisme. Jadi masalah kesehatan dan masalah keamanan saya rasa sangat penting. Hotel, restoran dan semua pelaku yang ada di HRI sangat penting perannya di sini. Masalah ketiga ini juga kita sadari semua. Saya rasa Pak Gubernur sebagai kepala daerah, apalagi juga ketua asosiasi kepala daerah saat ini, masalah infrastruktur dan sarana dan prasarana. Ya, apakah itu jalan, airport, dan seterusnya. Jadi infrastruktur transportasi darat, udara, dan infrastruktur pariwisatanya sendiri dan infrastruktur ICT. Ini semuanya masih lemah. Jadi kita berharap bahwa ini PR. Jadi ada FP3EI, ada Ripanas, rencana induk pariwisata, pengembangan pariwisata nasional, itu telah diidentifikasi kunci-kunci mana yang harus kita perbaiki. Ya, umumnya mulai dari airport
dan jalan dari airport ke tempat tinggal, tapi yang untuk mengakses destinasi wisata inilah tantangan. Misalnya Toraja 6 jam ya Pak, tapi katanya jalannya sudah agak lumayan. Ya, jadi menurut saya sih 6 jam mungkin tidak masalah selama jalannya bagus, dan selama 6 jam itu ada titik-titik yang menarik yang kita kunjungi. Tapi sebentar lagi airport di Toraja juga kita harapkan bisa sudah diperbaiki sehingga akses melalui udara juga bisa ditingkatkan. Saya rasa kalau saya lihat angka wisatawan asing ke Sulsel itu sekitar 40-50 ribu ya, masih sangat under potential ya. Satu saat sebelum Krismon saya rasa banyak sekali yang ke Toraja, bisa sampai lebih dari 100 ribu pada waktu itu ya. Jadi ini PR kita ke depan untuk memperbaiki beberapa hal. Jadi itu hanya gambaran mengenai daya saing. Berikutnya ini jumlah tren dan jumlah wisatawan mancanegara yang menggambarkan sebetulnya pertumbuhan yang bagus untuk Indonesia. Tahun lalu kita mencapai 7,6 juta, 7,648 juta. Jadi sangat mendekati skenario optimis kita 7,7 juta. Tahun ini target kita 8 juta, 2014 9,5 juta. Tapi kalau kita mau benar-benar ambisius mungkin 10 juta gitu ya, 2014. Siapa tahu bisa. Tapi tidak mungkin bisa jika kita tidak melakukannya dengan pemerintah daerah. Maka itu tema yang diambil hari ini sangat tepat. Ini semua kita lakukan untuk memajukan perekonomian daerah dan sangat bisa menyumbang kepada perekonomian daerah. Dan kita dari pusat sebetulnya tugasnya fasilitasi dan menciptakan kebijakan yang tepat untuk mendorong pariwisata dan juga infrastruktur. Ya, saya rasa tugas dari pusat arahnya ke situ. Berikutnya ini adalah pengeluaran wisatawan Nusantara. Jadi sebetulnya ini gambaran nasional dari ceritanya Pak Syahrul tadi. Apa yang terjadi adalah Indonesia pertumbuhannya selama 5-8 tahun terakhir ini positif terus, terkecuali krisis pada 2009 kita tumbuh 4,5. Di luar itu pertumbuhan kita rata-rata 6%, bahkan tadi Sulsel 8% di atas rata-rata. Ya, jadi sebetulnya Sulsel ini dan beberapa provinsi yang lain pertumbuhannya di atas rata-rata nasional karena ada commodity boom, agriculture boom yang meningkatkan pendapatan per kapita di masing-masing daerah. Jadi kita tidak boleh, dari intinya mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di PKRI sudah sangat merasakannya. Sebetulnya yang kita harus menjadi target kita kalau kita bicara mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif, bukan saja wisatawan asing, tapi justru wisatawan Nusantara. Ini luar biasa potensinya. Kalau menurut angka 125 juta wisatawan Nusantara yang melakukan perjalanan tahun lalu dengan 230 sekian juta perjalanan. Jadi berarti satu orang jalan-jalannya 2 kali, minimal 2 kali setahun. Dan ini banyak saya berusaha untuk mengerti angka-angkanya, tidak ada di paparan ini. Jadi ini peningkatan yang rata-rata peningkatannya itu sekitar 10%. Nilai pengeluaran bisnis itu 150 triliun ya. Kalau untuk Sulawesi Selatan dia itu nomor 6. Sulawesi Selatan kalau dihitung dari urutan provinsi mana saja yang melakukan jalan-jalan, nomor 6, 9,9 juta perjalanan. Dan itu tidak heran, tadi Pak Gubernur juga mengatakan dari jam 8 sampai jam 11 sudah kayak pasar di bandara di Makassar ini. Pertumbuhan penerbangan untuk bandara ini itu 25%. Kayaknya yang tertinggi itu, kalau nggak tertinggi nomor 2 tertinggi di Indonesia. Dan tadi Pak Anggiat bercerita Sulsel nomor 4 ya untuk MICE. Sekarang. Jadi ini memang menunjukkan pertumbuhan di daerah. Jadi bukan hanya
Bali dan Jakarta saja ataupun Jawa, tapi di daerah ini sangat banyak pertumbuhan. Kita bisa bicara dengan hotel yang punya hotel ataupun chain hotel, pertumbuhan pembangunan hotel dari bintang 5 sampai Melati itu semuanya meningkat. Baru-baru ini saya memberi paparan untuk regional meeting dari Hotel Accor. Hotel Accor itu yang mungkin paling banyak punya hotel di Indonesia saat ini. Dia sudah mempunyai sekitar 50 hotel di Indonesia. Dia akan membangun 50 lagi dalam 3 tahun ke depan. Dan banyak di luar Jawa, tidak hanya di Jawa saja. Jadi, dan waktu saya tanya growth market yang paling besar itu dari mana? Dia bilang domestic tourism. Jadi benar sekali apa yang tadi disampaikan Bapak Gubernur bahwa pendapatan per kapita kita ini sudah meningkat sehingga wisatawan dalam negeri ini sangat penting. Ya. Kalau lihat angka secara cermat, angka wisatawan dalam negeri, nanti kita cari waktu khusus untuk meneliti benar pola perjalanan wisatawan dalam negeri. Saya lihat yang length of stay-nya panjang, 8 hari. Saya pikir panjang 8 hari untuk wisatawan Nusantara adalah karena dia menghadiri meeting. Ya. Jadi MICE dalam negeri, tadi Pak Anggia juga cerita, udah 4 kali dalam tahun, 4 kali sebulan atau 4 kali sama, 4 kali sebulan ada pertemuan nasional. Ya. Dan itu artinya 8 hari kan berarti dia hadir meeting 3-4 hari, terus dia jalan-jalan 3-4 hari barangkali. Kalau saya lihat 8 hari atau dia ikut training yang 1 minggu gitu ya. Dan ternyata itu yang paling kalau dilihat length of stay 8 hari dan jumlahnya banyak, itu karena dia menghadiri meeting atau training atau apa. Jadi ini saya rasa potensi yang sangat besar dan kita ingin mengajak teman-teman semua dari PHRI ini liburan weekend, long weekend yang 3 hari ataupun liburan sekolah. Marilah kita buat paket-paket bersama-sama, tentu dengan airline, dengan pemerintah daerah, paket-paket khusus yang target marketnya saat liburan-liburan itu. Ya. Ini mungkin target saya diberitahu, saya tidak tahu untuk Indonesia seperti apa angkanya, tapi kalau angka internasional, jika kita mau berlibur, ya, suatu keluarga memilih untuk di dalam decision making ini, marketing decision making, siapa yang memutuskan untuk berlibur dan berliburnya kemana? Itu 90% keputusannya ada di wanita, karena dia bisa dia istri atau dia punya pacar atau dia pasti kalau dia sudah berkeluarga punya anak. Jadi dia yang menentukan, oke, tahun ini kita berlibur 2 kali. Ya, dia juga yang Menteri Keuangannya kan wanita kan di semua rumah tangga, setuju nggak bapak-bapak? Jadi dia yang akan menghitung budgetnya. Oke, kita tahun ini berlibur 2 kali setahun, kita akan ke sini di sini karena saya mau ke sini karena anak-anak bisa melakukan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi inilah yang harus kita paketin bersama ya, supaya kita maunya wisatawan kita yang sudah cukup bagus income-nya, dia tidak keluar negeri, tapi dia lebih banyak jalan-jalan di dalam negeri. Pola yang menarik yang lain, nah ini Sulawesi Selatan per kapita income-nya sebetulnya sudah salah satu yang cukup tinggi. Apakah orang Indonesia wisatawan dalam negeri, dia kalau jalan-jalan kemana? Ya. Yang paling banyak jalan-jalan keluar dari daerahnya sendiri itu adalah Jogja, Jakarta, dan Banten. 50% dari orang Jakarta, Jogja, dan Bali kalau jalan-jalan keluar dari daerahnya. Yang lain 50% di bawah jalan-jalannya hanya di daerahnya sendiri. Sulawesi Selatan yang agak aneh dalam tanda kutip Pak Gubernur, mereka kalau jalan-jalan di dalam negeri hanya 11% dari warga Sulawesi Selatan kalau jalan-jalan di dalam negeri keluar dari Sulawesi Selatan. Jadi dia cinta sekali terhadap provinsinya barangkali atau dia keluar negeri naik haji.